Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Umdatul Hukam yang berisi hadis-hadis Nabi yang sahih tentang hukum halal dan haram, wajib dan sunnah, dan yang lain-lainnya dalam bab agama maupun muamalah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-75, di mana kita kemarin membahas tentang tata cara kita melakukan doa pada tasyahud di dalam salat. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwasanya doa tasyahud pada tahiyat awal dan tahiyat akhir sama, tapi kemudian tahiyat akhir ditambahi dengan doa perlindungan dari 4 hal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi hadis yang ke-75. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bersabda kepada Nabi, "Alimni, ajarkan kepada saya doaan, satu doa, ad'u bihi, yang saya berdoa dengannya, fi salati, di dalam salat saya." Qala, beliau mengatakan, "Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba, dan tidaklah ada yang mengampuni dosa illa anta, selain engkau. Faghfirli, maka ampuni untuk saya, maghfiratan min indika, satu ampunan dari hadapanmu, warhamni, dan rahmati saya, innaka anta, sesungguhnya anda, al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang." Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya di dalam salat kita boleh berdoa sesuai keinginan kita. Tidak harus doa-doa tertentu, karena di dalam salat kita diperbolehkan untuk minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum kita salam, maka boleh kita menambahkan dengan doa-doa. Maka sebelum salam, ini termasuk waktu dikabulkannya doa, sehingga kita diperbolehkan memperbanyak doa sebelum salam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar ini dibaca menurut para ulama sebelum kita salam. Tahunya dari mana? Dari tulisan Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mengatakan bab doa qabla salam, bab berdoa sebelum salam. Kemudian beliau menampilkan hadis ini. Jadi menurut fikihnya Imam Bukhari, ini doa dibaca sebelum salam. Seandainya dibacanya ketika sujud, apakah boleh? Boleh, karena di sini disebutkan fi sholati, di dalam sholat saya. Dalam sholat itu pada waktu sujud, itu juga dalam sholat. Dalam sholat itu sebelum salam, juga dalam sholat. Nah, maka meskipun babnya adalah bab sebelum salam, tapi seandainya dibaca pada waktu sujud juga tidak ada masalah berdasarkan hadis Nabi yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh doa di dalam sujud.
Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah dalam doa, maka pantas akan dikabulkan oleh Allah untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan ini boleh dibaca pada waktu sujud. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi, "Alimni, ajarkan kepada saya." Nah, inilah tugasnya kita. Kalau ketemu dengan orang yang ilmunya lebih tinggi, kita minta diajari ilmu. Maka guru saya mengatakan, sikap kita kepada orang lain ketika berjumpa dengannya dalam bab ilmu itu cuma 3 saja. Kalau berjumpa kepada yang lebih alim, kita minta diajari ilmu. Seperti Abu Bakar ini berjumpa kepada Nabi, minta diajari ilmu. Kalau berjumpa kepada yang lebih rendah ilmunya, maka kita mengajari. Jangan membiarkan orang lain tidak paham agama. Yang ketiga, kalau ilmunya selevel, maka ini bisa kita diskusi, ya, diskusi supaya ilmunya lebih kuat. Karena diskusi sama dengan kita mengulangi ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah mengajari Abu Bakar doa, "Ya Allah, saya mendolimi diri saya dengan kezaliman yang banyak." Doa seperti ini disebut doa i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan dosa. Dan doa i'tiraf ini adalah doanya para nabi-nabi. Nabi Adam membaca doa i'tiraf, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Yunus membaca doa i'tiraf, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Musa membaca doa i'tiraf, "Rabbighfirli faghfara lahu," diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwa doa i'tiraf adalah doanya para nabi-nabi, diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dimaksud zulman, kezaliman, ini adalah perbuatan maksiat. Jadi zalim itu dibagi 3. Zalim kepada Allah itu syirik, inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada orang lain itu misalnya mengambil harta orang, mencela orang, menuduh orang, memukul orang. Ada 3: kehormatan orang, harta orang, badan orang, fisik orang. Ini adalah zalim kepada sesama makhluk. Yang ketiga adalah zalamtu nafsi, zalim kepada diri sendiri. Ini maksudnya perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maksiat dengan mata, maksiat dengan mulut, maksiat dengan tangan. Nah, ini adalah zalim kepada diri sendiri. Abu Bakar disuruh mengatakan, "Saya zalim yang banyak." Padahal siapa Abu Bakar itu? Orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang yang paling utama saja disuruh mengakui dia melakukan maksiat yang banyak, bagaimana dengan kita? Kita harus lebih mengakui tersebut. Di sini disebutkan katsira yang artinya banyak, dalam riwayat Muslim disebutkan kabira yang artinya besar. Saya mendolimi diri saya dengan kezaliman yang besar. Nah, karena ada 2 riwayat, maka kata Imam Nawawi ini bisa digabungkan. Kalau digabungkan, zulman katsiran kabira. Saya mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak sekaligus kezaliman yang besar. Faedah berikutnya, kalimat ini, "Dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah." Ini kalimat sangat istimewa di hadapan Allah. Sehingga Allah sangat senang kalau ada hamba mengatakan kalimat ini. Saya tampilkan dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Innallaha la ya'jab." Sesungguhnya Allah sangat senang minal abdi kepada hamba idza qala, apabila mengucapkan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka Allah menjawab, abdi arafa, hamba saya ini paham, annalahu rabban yaghfir wa yu'aqib, bahwasanya dia punya Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa dan mampu juga untuk menyiksa. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya adalah sahih. Maka ini doa yang sangat mulia
karena menyebabkan Allah senang kepada yang mengucapkannya. Dipuji oleh Allah hamba yang mengucapkan doa ini. Jadi ada zikir-zikir yang dijawab oleh Allah. Ini salah satunya zikir yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, di sini digabungkan antara ighfir, ampuni saya, warham, dan rahmati saya. Dan ini menggabungkan antara ampunan dan rahmat. Ini sering dibaca oleh Nabi dalam doa-doa yang lain. Contoh, doa untuk jenazah. Nah, itu juga memintakan dua ini. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni si mayit ini dan rahmati si mayit ini. Maka ini menunjukkan bahwa dua hal ini perkara yang paling penting untuk seorang hamba. Di akhirat nanti cuma ada surga, ada neraka. Kalau tidak dapat rahmat, tidak bakal masuk surga. Kalau tidak dapat ampunan, pasti masuk neraka. Nah, maka kita perlu dua ini, ampunan dan rahmat. Maka ini doa yang paling penting untuk kita baca atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya. Kemudian faedah yang terakhir, di sini Nabi menutup dengan pujian kepada Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disunnahkan doa ditutup dengan pujian kepada Allah. Tapi pujiannya boleh di awal, boleh di akhir. Kalau pujiannya di awal seperti Al-Fatihah. Kalau pujiannya di akhir seperti doa ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa pujian untuk Allah dipaskan dengan doa yang kita minta. Ini kita minta ighfir, ampunan, berarti disebutkan nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kita minta rahmat, irhamni, maka dipaskan nama Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi klop. Jangan misalnya, ya Allah, saya minta ampunan kepada Engkau, sesungguhnya Engkau itu Al-Jabbar, zat yang memaksa. Kemudian apa? Al-Qahhar, zat yang pemaksa, memaksa, sama ya. Jabbar dengan Qahhar itu maknanya sama. Ini enggak cocok, Pak. Minta rezeki. Nah, bagaimana penutupannya? Innaka anta khairur raziqin. Sesungguhnya engkau itu adalah sebaik-baik yang memberikan rizki. Saya tampilkan dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doanya Nabi Isa. Warzuqna, berilah kepada kami rizki. Wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, maka pujian kepada Allah disesuaikan dengan doa atau permintaan yang kita sebutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya doa ini yang bisa kita baca setelah kita tasyahud sebelum kita salam, tapi ada doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi. Antara lain adalah doa berlindung dari utang. Mari saya tampilkan doa berlindung dari utang. Wal maghram. Setelah Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, kemudian Nabi membaca doa tambahan Allahumma ya Allah inni a'udzubika, saya berlindung kepada Engkau, minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari hutang. Dua hal, dosa dan utang, berlindung dari utang. Maka ini menggelitik seorang sahabat Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, betapa sering Anda itu minta perlindungan dari utang. Apa sebabnya? Kan utang itu kan boleh dalam Islam. Kok engkau berlindung dari utang? Kenapa? Beliau mengatakan, sesungguhnya orang itu kalau sudah utang, biasanya kalau bicara itu dusta, kalau berjanji itu menyelisih. Nah, padahal dua ini sifat munafik. Dusta itu sifat munafik, menyelisih janji juga sifat munafik. Berarti mengumpulkan dua sifat munafik. Gara-gara apa? Utang. Maka jangan suka utang, Pak. Beli barang kredit saya nggak cocok, karena kredit sama dengan apa? Utang. Oh, ini saya perlu,
perlunya bisa ditunda tidak? Kalau bisa ditunda, tunda saja, nyelengi dulu supaya tidak kredit. Oh ini saya uangnya mampu ini. Nah kalau mampu nggak usah kredit, langsung aja di cash. Kenapa harus kredit? Oh mampu langsung cash. Karena kalau utang maka itu tadi jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan maka nanti akan muncul sifat dusta dan sifat menyelisih janji. Padahal dosa besar semuanya, termasuk sifatnya orang-orang munafik. Kita lanjutkan hadis 76. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu, ini tertulis Syu'batin, salah ya, Syu'bata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqulu, mengucapkan fi duburi, di belakang kulli salatin maktubatin, setiap salat fardu, mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan wirid yang dibaca di belakang setiap salat fardu. Ringkasnya, wirid yang dibaca setelah salat fardu itu ada 3. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah bacaan Quran, yang ketiga adalah doa. Ini semuanya diajarkan oleh Nabi. Yang zikir contohnya ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hanya miliknya segala kerajaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima ataita, untuk apa yang Anda beri, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, terhadap apa yang Engkau cegah, wala yanfa'u, dan tidak akan berguna, dzal jaddi, kepada orang yang punya kekayaan, minka, dari siksamu, al jaddu, akan kekayaannya, nggak ada gunanya. Nah ini yang termasuk zikir. Termasuk zikir juga adalah 3 tasbih, 3 tahmid, 3 takbir, atau 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir, semuanya sahih. Atau 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 tahlil, semuanya sahih. Sekarang saya tampilkan yang bacaan Quran. Apa contoh bacaan Quran yang dibaca setelah selesai sholat? Dubura kulli sholatin. Rasulullah bersabda, Iqra, bacalah al-mu'awwidzat, 3 surat perlindungan, fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat, maksudnya sholat fardu. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud 3 surat perlindungan itu adalah 3 kul: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq ada doa perlindungan, a'udzu, aku berlindung. An-Nas ada doa perlindungan, a'udzu, aku berlindung. Kalau Al-Ikhlas tidak ada, tapi disebut surat perlindungan karena bareng atau gabung dengan surat perlindungan. Nah, sehingga mu'awwidzat ini mencakup 3 surat tersebut. Ini disunahkan untuk dibaca setelah selesai kita dari sholat. Kenapa? Ayat kursi. Baik, saya tampilkan ayat kursi. Man qara'a, barang siapa membaca ayat al-kursi, ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, di belakang salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan tercegah masuk surga, illa ayyamut, kecuali dia harus mati dulu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Jadi kalau panjenengan sudah membaca sudah salat fardu, kemudian baca ayat kursi kok mati, nah itu surga langsung. Penak lagi. Nah, mudah-mudahan semua kita masuk surga langsung. Doanya jangan diubah, mudah-mudahan habis sholat kita mati kabeh. Nah, jangan begitu. Tapi habis sholat ya hidup supaya bisa sholat lagi. Tapi kalau mati ya alhamdulillah, ya itu langsung surga.
Nah sekarang yang doa, contoh yang doa adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta sama kamu, maka saya wasiati kamu wahai Mu'ad, jangan meninggalkan di belakang setiap sholat fardu untuk mengucapkan Allahumma ya Allah a'inni, tolong saya ala dzikrika, untuk bisa ingat kepada engkau, wa syukrika, bisa syukur kepada engkau, wa husni ibadatika, bisa ibadah yang bagus kepada engkau. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan ini menurut mayoritas para ulama, dubura kulli sholatin, di belakang setiap sholat itu ya setelah salam. Kalau menurut Ibnu Taimiyah sebelum salam, tapi menurut mayoritas ulama setelah salam. Dan saya cocok dengan pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena fakta beberapa hadis kita temukan Rasulullah ngajari kita doa setelah salam. Saya kasih contoh. Oke. Setelah salam mengucapkan alhamdulillah tidak dilakukan oleh Nabi. Setelah salam beliau langsung istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian wirid-wirid, kemudian baca Quran tadi, nah kemudian terakhirnya itu doa. Nah salah satu doa ini, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, faqul, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah saya minta padamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, bisa mencintai orang-orang miskin, dan saya minta supaya engkau ampuni saya, engkau rahmati saya, dan engkau beri taubat kepada saya, dan kalau engkau itu menghendaki fitnah pada hambamu, tolong saya dimatikan dulu sebelum saya terkena fitnah. Nah ini doa setelah selesai sholat, diperintahkan Nabi SAW. Apakah ada yang lain? Ada. Saya tampilkan lagi doa setelah selesai sholat. Kata sahabat Nabi namanya Bara', dia mengatakan kami dulu kalau sholat senang berada di kanan Nabi, ya. Jadi softnya yang kanan sini. Kenapa? Karena Nabi menghadapkan wajahnya kepada soft yang kanan. Lalu saya mendengar beliau membaca Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, wahai Rabbku jagalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu besok di hari kiamat. Ini dalil doa setelah selesai sholat. Karena itu siapa yang mengatakan tidak ada itu doa selesai sholat, itu karena kurang banyak baca hadisnya, dan karena dia salah paham terhadap fatwa Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berpendapat tidak termasuk sunnah Nabi setelah salam berdoa. Memang betul kalau langsung doa itu enggak sesuai sunnah Nabi. Jadi assalamualaikum langsung doa enggak sesuai sunnah Nabi. Assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa beliau istighfar 3 kali setelah selesai salam? Karena di dalam sholat itu kita ada kekurangan-kekurangan, Pak. Karena adalah Nabi idzan sarafa, kalau selesai min sholatihi, dari sholatnya, istighfar 3, istighfar langsung 3 kali. Baru kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah baru kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Istighfar kenapa? Karena banyak kekurangan dalam sholat kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi malah kelingan utang. Nah ini berarti apa? Seolah-olah Allah lebih kecil daripada utang kita. Allahu Akbar, malah kelingan panganan. Nah, berarti seolah-olah Allah lebih kecil daripada makanan. Allahu Akbar, malah kelingan bisnis. Nah, maka ini seolah-olah Allah lebih kecil daripada bisnis kita. Baik, ini tadi dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa selesai sholat itu ada doa, tapi itu urutannya paling terakhir. Setelah apa? Kita membaca wirid-wirid yang lain. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini namanya Mughirah bin Syu'bah.
Sudah pernah kita jelaskan bahwa Mughirah bin Syu'bah ini istrinya sebanyak 300 istri saja. Sebagian riwayat mengatakan 1000 istri. Tapi saya sanksi dengan riwayat itu. Kalau 300 masih bisa. Dan yang dimaksud 300 ini adalah nikahi 4, kemudian mencerai 4, nikah lagi 4, mencerai 4, nikah lagi 4, mencerai 4. Di total seumur hidup itu 300 istri. Anaknya piro, mbuh, boten ngerti kalau. Cuma diceritakan istrinya saja. Kalau anaknya berapa saya nggak tahu. Nah, ini saya sampaikan bukan untuk mengejek Mughirah. Nggak boleh kita mengejek. Ini sahabat Nabi, Pak. Tapi saya sampaikan supaya kita tahu ternyata ada sejarah yang aneh-aneh seperti itu. Nah, sejarah-sejarah seperti ini tidak selalu benar. Bisa jadi ceritanya salah, sanadnya tidak benar. Bisa jadi. Saya kasih contoh. Ceritanya populer tapi ternyata nggak benar. Biasanya kalau orang-orang menceritakan tentang Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah datang ke Madinah disambut dengan apa? Tala'al badru alaina. Semua anak-anak TPA paham itu. Padahal cerita tentang Tala'al badru tidak sahih. Terus kalau bukan Tala'al badru, ketika Nabi datang ke Madinah, apa yang diucapkan oleh orang-orang ini? Riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, demikian juga dalam Sunan Darimi dan yang lain-lain. Lamma qadima Rasulullah, tatkala Rasulullah datang ke Madinah, istasyrafahun nas, maka orang-orang menyambut beliau melihat dari atas. Faqalu, lalu mereka mengatakan, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Nggak ada Tala'al badru, nggak ada, Pak. Ini ya, kitab-kitab hadis sudah saya klik, Kutubus Sittah. Coba ditulis Tala'al badru, ada nggak riwayatnya Tala'al badru? Nol, nggak ada. Ini kan cuma Kutubus Sittah, kurang banyak. Oke, Majma' Zawaid. Ini semua kitab-kitab hadis, semua hadis-hadis dimasukkan di sini. Majma'uz Zawaid sama Jami'ul Ahadits. Coba Tala'al badru ada enggak? Hasilnya nol. Enggak ada itu cerita Tala'al badru yang sahih itu. Nah, makanya kadang-kadang cerita yang populer itu tidak sahih sanadnya, seperti juga ini kisahnya Mughirah bisa jadi tidak sahih sanadnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua kita masuk surga bisa ketemu dengan Mughirah bin Syu'bah. Mbah Mughirah, katanya Anda nikah 300 tenan pora. Kalau beliau mengatakan hoax, wah itu berarti ngapusi riwayatnya. Nah, kalau beliau tenang, betul itu, saya nikahnya memang 300. Nah, kita bisa cari tahu caranya gimana. Kok bisa 300 istri, caranya piye? Kalau kita cari satu aja susah, Pak. Dia bisa 300 sih piye caranya? Apa hidungnya terlalu mancung gitu atau gimana? Baik, kembali ke sini. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Nabi membaca doa di belakang setiap sholat fardu. Di sini ada kata-kata fardu. Maka para ulama mengatakan, kalau ada kata-kata duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat, itu maksudnya sholat fardu, meskipun tidak ada kata-kata fardu. Saya kasih contoh. Duburi kulli sholatin. Hadis dalam Jami'us Shaghir. Iqra, bacalah al-mu'awwidzat 3 surat kul fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat. Ini sholat apa ini? Sholat sunnah atau sholat fardu saja? Nah, penjelasan para ulama, ini hanya sholat fardu saja. Meskipun di sini tidak dikatakan sholat fardu, tapi tafsirannya adalah sholat fardu. Kenapa? Karena hadisnya mirip dengan ini tadi. Duburi kulli sholatin maktubatin. Ini tertulis ti salah ya. Mestinya tin. Ini diganti sendiri. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan la ilaha illallah.
tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tafsiran la ilaha illallah dalam hal penerapan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi kita tidak melakukan syirik, tidak menyembah selain Allah. Ini tingkatan paling bawah. Kalau iman kita sudah naik lagi, maka nanti penerapan la ilaha illallah adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju selain Allah. Maka melakukan apapun tujuannya untuk cari pahala dari Allah. Tidak ada niatan-niatan, tujuan-tujuan untuk dunia, untuk popularitas, untuk pujian orang, untuk apapun, nggak ada. Kalau sudah naik lagi tingkatannya, maka la ilaha illallah penerapannya adalah la masyhuda illallah. Tidak ada yang tampak selain Allah. Maka melihat manusia itu yang tampak bukan manusianya, tapi zat yang menciptanya, yaitu Allah. Orang kalau sudah sampai tingkatan paling tinggi ini, Pak, ini kayaknya untuk marah itu susah. Kenapa? Misalkan dia lewat di jalan, dicela orang, diejek orang, itu yang terlihat bukan orang yang mencela, tapi yang terlihat Allah yang sudah menciptakannya dan Allah yang menggerakkannya untuk mencela saya. Sehingga malah ingatnya itu, loh kenapa ya Allah ngirim orang ini untuk mencela saya? Sehingga dia tidak bisa marah sama dia. Dia malah introspeksi diri, kenapa orang mencela saya? Kesalahan saya apa? Sibuk ngoreksi diri sendiri. Itu kalau sudah sampai tingkatan paling atas. Melihat apapun itu yang terlihat Allah yang menciptakan. Nah kita ini belum sampai ke tingkat itu, Pak. Kita kalau diejek pasti kupingnya abang. Kalau dicela, caci maki lebih dahsyat, kemudian tangannya gegem. Kalau kemudian bertambah-tambah lagi jotos. Nah itu karena kita belum bisa menyaksikan makhluk Allah ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ungkapan mengatakan kullu syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu memiliki tanda bahwasanya segala sesuatu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Jadi kalau kita melihat pohon, nah pohon ini menunjukkan keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Kalau kita terkena angin, ISIS, ini menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang terlihat oleh mata itu yang tampak bukan barangnya, tapi Allahnya yang sudah menciptakan. Ini minuman. Bagi kita tampaknya minuman, sehingga mengatakan wah seger tenan. Tapi bagi orang yang mengingat Allah yang menciptakan, dia langsung ingat Allah, langsung mengatakan alhamdulillah. Enggak sempat mengatakan seger dan sebagainya. Kenapa? Ingatnya sama Allah. Nah kita itu masih ingatnya sama barang yang kita lihat di depan mata. Maka mari la ilaha illallah ini ditingkatkan lebih tinggi lagi, sampai semua barang, semua makhluk itu yang terlihat oleh kita, oleh mata hati kita adalah Allah yang menciptakannya. Saya kasih contoh, Pak. Seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Beliau punya 2 anak, satunya cewek, satunya cowok. Yang cewek itu ikut ngaji setiap bapaknya ngajar, sehingga anaknya cewek ini hafal kitab bapaknya. 1 kitab dihafal semua. Sementara anak cowoknya itu malah tidak ikut pengajian, malah mainan merpati. Maka beliau sambil tersenyum melihat murid-muridnya sungguh-sungguh ngaji di depannya, sementara anaknya malah mainan merpati. Beliau mengatakan, "Unggur, ya, lihatlah kepada anak ini. Ini anak saya perempuan ikut ngaji, hafal kitab saya. Ini anak saya laki-laki malah main merpati." Beliau mengatakan, "Al-adab adabullah." Berarti yang mendidik anak itu hakikatnya Allah.
Saya ngasih didikan sama, oh ini anak saya semua, tapi hasilnya beda. Satunya mau ikut ngaji, satunya nggak mau ikut ngaji, malah main merpati. Anak kiai Pak, anak kiai bandel, itu sering itu. Anak kiai tidak ikut ngaji pengajiannya bapaknya, sering itu. Nah, maka seperti itu tidak menyebabkan Imam Malik ini jadi marah sama anaknya, enggak. Mengatakan kepada anaknya, durhaka, anak durhaka kamu, maka kamu masuk neraka, enggak. Tapi beliau mengatakan, al-adab adabullah. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berusaha, tapi hasilnya Allah yang memberikan kepada kita. Apa? Dalam tarekat. Ya, mau disebut tarekat, mau disebut hakikat, terserah aja Pak. Tapi yang penting penjelasan ini kita temukan dari kitab-kitab para ulama kita, atau dari penjelasan para masyayikh kita. Dan tingkatan seperti ini sebenarnya dalilnya ada. Dalilnya salah satunya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang derajat ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika menjelaskan tentang ihsan, apa kata beliau? Al-ihsan, ihsan itu anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Makanya Islam tingkatan paling bawah, naik lagi iman, naik lagi ihsan. Itu mirip dengan tadi, la ilaha illallah. Kalau tingkatan bawah itu nyembah Allah, nggak nyembah Tuhan yang lain, nggak nyembah arca, tapi hatinya masih tujuannya selain Allah. Kadang-kadang niatannya ini, niatan itu, niatan dunia, macam-macam, karena masih Islam saja. Kalau sudah tingkatan iman, maka tujuannya hanya Allah. Saya beramal untuk Allah. Saya ngasih snack di pengajian ini untuk Allah, bukan untuk apa-apa, tapi untuk Allah, supaya Allah itu ngasih kayak saya pahala. Saya mengajar ini untuk Allah, supaya Allah ngasih pahala. Saya menasihati engkau ini untuk Allah, supaya saya dapat pahala. Sehingga kamu tolak, saya juga nggak sakit hati. Kenapa? Karena sudah dapat pahala dari Allah. Nah itu kalau sudah tingkatannya iman, Pak. Kalau sudah tingkatannya ihsan, nah ini ta'budallah, nyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah bisa melihat Allah. Jadi penjelasan ini mau dikatakan tarekat, mau dikatakan hakikat, silahkan aja, istilahnya terserah. Tapi intinya ada nggak dasar dalilnya dan bisa diterima tidak penjelasannya? Bisa diterima insyaallah ta'ala. Baik, kemudian dalam hadis ini disebutkan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam doa yang lain setelah walahul hamdu ini ada tambahan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khairu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa apa itu? Yaitu doa ketika kita dakhalas suqa, masuk pasar. Barang siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Nah ini tambahannya, yuhyi wa yumit 1, wa huwa hayyun la yamut 2, biyadihil khair 3, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar membaca doa ini, Allah tulis 1 juta pahala, Allah hapus 1 juta dosa, Allah tinggikan 1 juta derajat, Allah bangun 1 rumah di dalam surga. Nah, maka silahkan wirid ini dihafalkan, sangat mudah. Wirid setelah sholat ditambahi dengan kalimat yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Maka pahalanya sudah 1 juta di pasar, Pak. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan al-jad. Al-jad tadi saya artikan kekayaan, dan tidak akan berguna kepada orang yang punya kekayaan untuk menanggulangi siksamu. Kekayaan tersebut gak ada gunanya. Dan ini sesuai fakta. Allah kalau sudah kirimkan bencana atau siksa, kekayaan gak ada nilainya.
Tsunami dikirim, siapa yang bisa menolak tsunami? Sekaya apapun nggak bisa nolak tsunami. Dengan barang apa, dengan benda apa, dengan alat apa Anda bisa nolak tsunami-nya Allah yang sangat besar itu? Kalau sudah ada gempa, dengan kekayaan berapa engkau bisa untuk menolak gempa itu supaya tidak berguncang? Nggak bisa. Dan ini dari sisi ilmu, saya tambahkan kata-kata al-jad ini artinya banyak. Di sini diartikan kekayaan, di tempat yang lain artinya kakek, di tempat yang lain artinya keagungan. Maka kata-kata al-jad ini terjemahnya disesuaikan kondisi kalimatnya. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran kita temukan kata-kata jad, tapi artinya bukan kekayaan. Surat Al-Jin ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ini tidak bisa diartikan sesungguhnya Allah Ta'ala kekayaan pemelihara kami. Nggak benar. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jaddu rabbina, keagungan pemelihara kami. Nah, jad di sini artinya apa? Keagungan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.